sejati iki sing kaya apa ya, yuk digolek bareng-bareng. Ya seseorang yang mencari itu Pak Dempo, itu seseorang yang sudah menemukan ya Pak Dempo itu. Lambangnya. Ya yang belum menemukan ya Pak Dempo, yang lera-lero yang sudah menemukan sopong guyu nggeliake. Orang yang sudah menemukan ini mesti menyembunyikan apa yang sudah dia temukan. Karena amat sangat berharga. Ya kuncinya itu awake dhewe kudu golek, terus awake dhewe ora weruh sapa sing digoleki. Karena passwordnya apa keywordnya sapa guyu ndelikake. Ya kan? Keyword itu. Jadi nggak mungkin orang wis menemukan itu sebar-sebar, aku nemu loh, aku nemu, aku nemuke kesejatian. Ya. Kopong. Salam Blengon, harmoni bagi semesta. Ada sebuah kisah yang hampir sama atau serupa dengan tema lagu Jublak-Jublak Suwung. Itu ada murid yang bertanya kepada gurunya. Dua orang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, harta yang amat sangat berharga bagi kehidupan itu seperti apa?" Maka sang guru mengutus pada dua muridnya, "Berangkatlah, carilah mutiara di dasar samudra." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan ketika di tengah perjalanan hampir sampai di pantai samudra itu, dua murid ini bertemu dengan seorang yang membutuhkan pertolongan. Maka salah satu murid ini merelakan untuk memperoleh mutiara itu, untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan ini. Temannya yang satu bilang, "Ayolah kita cari mutiaranya. Nanti setelah kita memperoleh mutiara, kita tolong nih orang yang membutuhkan pertolongan ini." Tapi sang teman tadi, salah satu murid tadi bilang, "Enggak, saya mau menolong orang ini. Kalau kamu mau mencari mutiara dasar samudra, silakan carilah." Maka yang satu menolong orang yang membutuhkan pertolongan tadi, yang satu tetap berangkat ke lautan samudra, menyelam, dan benar-benar mendapatkan mutiaranya kembali dia. Nah, setelah dia mendapatkan kembali, yang pemuda satunya tadi sudah menolong itu kembali ke gurunya. Dua murid ini menyampaikan pada gurunya, "Guru, ini mutiara yang guru katakan pada saya, perintahkan untuk mencarinya, ini mutiaranya guru." Dan yang satu, "Guru, mohon maaf, saya nggak memperoleh mutiara itu karena saya harus menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan." Dan tersenyumlah guru tersebut dan berkata kepada sang murid yang menolong tadi, "Walaupun kamu nggak memperoleh mutiara yang dalam dasar samudra, tapi engkau memperoleh mutiara sesungguhnya, karena engkau mengorbankan untuk memperoleh mutiara itu untuk menolong seseorang tersebut." Kalau menurut penelaahan saya hampir sama, karena kalau di saya telah dari lagunya Jublak-Jublak Suwung, tempat atau wadah suwung perhiasan, tenggel-lenter yang ada di mana-mana, mampu ketemu gudel, itu tercium. Bahkan untuk orang yang belum bisa dikatakan belum tahu apa-apa, mereka pun tahu sebenarnya apa sebenarnya harta untuk kehidupan si orang yang nggak tahu apa tadi. Dia berusaha untuk mencarinya, dan di situ tuh Pak Gempro Lela-lelo, orang tua kebanyakan yang sudah banyak memakan asam garam
studinya pengalaman yang banyak, setidak-tidaknya dia sudah memperoleh mutiara atas perjalanan hidupnya, dan mereka orang yang tua yang sudah mengeluarkan banyak asam garam untuk pengalaman, ketika menghadapi mereka yang mencari harta kehidupan, terkadang cuma tersenyum. Dia menyembunyikan banyak pengalamannya, tapi seandainya kita mau memintanya untuk berbagi tentang harta kehidupannya, pasti diberi. Terus larinya ke Sirpong, Dele Kopong, itu hubungannya dengan sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Jadi nggak selalu harfiah dimaterikan, belum tentu. Bisa pengalaman, bisa tentang rahasia kehidupan. Jadi seakan-akan kalau dilihat dari sisi luar, seakan-akan nggak punya apa-apa. Dan sesuatu yang kelihatan seakan-akan nggak punya apa-apa, belum tentu dia nggak punya apa-apa. Karena hartanya adalah pengalaman hidup atau apa yang dia peroleh dalam dia atau mereka yang menjalani pengalaman hidup yang panjang, tahu akan arti kehidupan. Jadi, belum tentu yang tampaknya kosong sesungguhnya kosong, belum tentu. Seperti pepatah Cina, kosong adalah isi adalah kosong. Tentang kehidupan. Itu tadi keterangannya Mbak Pras secara utuh. Dalam bentuk cerita yang berbeda. Ning enak kesamaan. Karpe cerita sing diomongke Mbak Pras itu ya arahnya seperti yang dituliskan pada lagu atau syair tersebut. Gitu. Jadi tentang dua orang murid, yang satunya mencari mutiara yang dalam bentuk wujud secara materi, yang satunya nggak sempat mencari mutiara yang wujud secara materi karena terkendala enek wong yang minta tolong. Di sini ini berarti bukan apa, kita mencari harta yang secara finansial berupa harta yang sesungguhnya nek iso dibarangno iso seperti emas, mobil, uang dan sebagainya, ataukah sebuah harta yang iso menjadikan hati nurani tentrem, ayem, adem, apa ngono. Yang kesejatian kayak gitu. Tujuannya berarti di kebahagiaannya, bukan secara finansial. Ya kebahagiaan, tapi ini maksudnya nek awake dhewe iso menemukan yang suweng tadi. Misalkan kita cari materi, ya seakan-akan golek materi ya tetap nggak akan keganggu dengan hal yang seperti itu. Karena bahagia ini terus. Kalau yang disampaikan Pak Bun ini kan terbatas tentang materi loh Pak Bu. Sedangkan yang disampaikan Pak B kan tentang kesejatian kan yang hak atau untuk yang sebenar-benarnya. Bukan, ini enggak menurut ini enggak aku yang nyampaikan. Kita berusaha untuk ngerteni sing dikarepke lagu Jublah-Jublah Sulung. Nah, sama ngomong aku yang enggak. Oh iya, berdasarkan lagunya itu. Nah, kita coba untuk mencari penerang dari lagu yang diciptakan oleh Semangiri. Mesti ada titik terangnya tuh karepe lagu itu. Garis merahnya. Ada enak sing bermanfaat secara bermanfaat.
Ya simbol-simbol tadi itu sing wis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wis ngerti bahasa Indonesiane karek saiki mudengi pemanaane kan. Iya. Nek Pak Bu tadi tanya apakah harta, ya bisa disebut itu. Tapi suweng di situ itu bukan harta yang sementara, yang abadi, bukan uang, bukan ya sesuatu yang bisa dicari dalam bentuk harta sifatnya materi enggak. Yang jelas sifatnya non materi, yang bukan sementara. apakah bisa dibilang itu seperti kedamaian, Be? Iya, salah satunya. Kedamaian dalam kita menjalani hidup, entah itu di posisi kita itu ada atau nggak ada untuk materinya atau finansialnya, tapi kita tetap damai menjalani kehidupan itu. Jadi kita menemukan kedamaian itu sendiri, ya kita menemukan kesejatian. Akhirnya mesam-mesam. Akhirnya mesam-mesam. Itu yang dicari. Itu yang dicari, jublak-jublak suweng itu yang dicari. Aku nek nggambarke ngene secara pemaknaan iki. Biasanya cah cilik iki. Cah cilik nggawe mainan langsung berbuat dalam bentuk perilaku. Iku kan mesti anak sing ditiru, gak ujuk-ujuk kan gitu. Atau dia akses bisa ujuk-ujuk. Cuman perilaku dari permainan iku menunjukkan bahwa ini neng kan kaya simbah yang ditidurkan, kemudian yang lainnya tangannya neng dhuwur diputar gitu ya. Yang tidur telungkup gini di punggungnya. Terus mari ngono tangi. Terus milih sapa sing enek delene tadi atau batu yang diputar itu sapa yang megang. Kan ngono kan. Iya. Nek ditunjuk yang megang bener ya berarti yang ditunjuk jadi yang tidur. Tapi nek misalkan aku salah nunjuknya, maka aku tetap tidur. Sampai ketemu. Artinya simbah nang gone kene iki ya mungkin maksudnya ya simbah yang wis menemukan sesuatu, suweng tadi. Suweng yang bukan harta sementara. Tapi suweng yang sifatnya terus menerus. Suweng yang sifatnya apa ya? Abadi, kekal. Setelah seseorang itu menemukan sesuatu yang dia cari, maka ya tersenyum. Apa ya, awake iki memancarkan sesuatu sehingga bawaannya cuma iso tersenyum. Melihat apapun itu positif ya. Ya nggak gampang nyalahke. Kan gitu. Damai, tenang. Orang-orang yang wis ya prasaku wong sing wis menemukan kesejatian itu. Suweng tadi itu. Ya wis kaya ngono uripe. Ya kita aku jenengan kabeh iki sing digoleki kan itu ya sebenarnya. Ya kita cari harta. Sebenarnya harta itu kan cuman sarana agar kita ini bisa berjalan. Soalnya hidupnya di dunia. Ya, karena hidupnya di dunia. Mongko wajib dari harta. Untuk keberlangsungan kehidupan. Cara wong iki urip nang donya kan kudu sugih. Iya kan? Ya sugih iku iso dimaknake apa ae. Bisa dimaknai harta benda. Secara materi, harta benda atau sugih hati, sugih batin, sugih apapun. Karena khusus untuk lagu ini yang jelas yang dimaksud harta itu ya sesuatu yang kalau orang sudah menemukan itu dia akan menemukan kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Amazing, bukan kebahagiaan yang biasa. Jangan ini kan kebahagiaan biasa.
ada sesuatu kebahagiaan yang luar biasa saat kita menemukan sesuatu setelah ini. Monggo ketemu meneh iki rasanya neng omah dhewe-dhewe itu kangen. Berarti ada sesuatu yang sudah kita temukan. Bawaannya kepingin ketemu terus. Ya kayak kono. Rasa kangennya itu selalu muncul setiap waktu. Jadi nggak putus-putus. Jadi seakan-akan ada daya magnetisnya ya. Kayak Pak Dempo, apa Pak Dempo? Lera-lero. Pak Dempo, lera-lero. Pak Dempo ini gambarannya wong tua, lera-lero iki sing melirik ke sana ke lirik sini. kanan, lirik kiri. Nek Pak Bok mau ngomong Pak Dempo, iki gambarannya wong tua sing urung mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu. Ning kono nek terusane sapa ngguyu ndelikake. Gambarannya wong tua, orang tua, orang yang ingin mencari sesuatu atau orang yang ingin mencari seseorang yang sudah menemukan si jenenge suwung iki mau. Ya seseorang yang mencari itu Pak Dempo, itu seseorang yang sudah menemukan ya Pak Dempo ya. Lambangnya. Ya yang belum menemukan ya Pak Dempo yang lera-lero yang sudah menemukan sopong guyu ndelikake. Orang yang sudah menemukan ini mesti menyembunyikan apa yang sudah dia temukan. Karena amat sangat berharga. Nah, karena sangat berharga. Ya kuncinya iku awake dhewe kudu goleki terus awake dhewe ora weruh sapa sing kudu digoleki. Ya. Karena passwordnya apa keywordnya sapa ngguyu ndelikake. Ya kan? Yes. Keywordnya. Jadi nggak mungkin wong wis menemukan itu sebar-sebar, aku nemu loh, aku nemu, aku nemokke kesejatian, aku nemokke ilham, macam-macam enggak. Itu orang-orang yang benar-benar menemukan sesuatu, yo mereka tersembunyi, dan tugas kita untuk mencari. Ya susahnya ku goleki wong sing tersembunyi. Nah, terlebih be, teng penutupin nih kok be. Ada terusannya kan sirpong dele kopong loh. Jadi seakan-akan kan kita susah atau sulit untuk menemukan orang-orang yang sudah menemukan harta yang sangat berharga tadi kan be. Iya. Karena posisinya sirpong dele kopong. Jadi kalau kita lihat itu seakan-akan dia nggak punya. Iya, nggak memiliki sesuatu. Tapi belum tentu orang itu Nggak punya. Nah, caranya gimana, Be? Saya takokne Mbak Kiri. Mbak Sunan Kiri. Dadi nek Mbak Pras ngomong kaya ngono oke. Mbak Pras ngomong kaya ngono itu berarti kemungkinan sapa ngguyu ndelikake. Wong yang sudah menemukan sesuatu itu orang yang sudah menemukan sesuatu yang berharga itu koyok-koyok itu dudu orang-orang yang mudah kita ketahui. Ya makanya kesulitannya itu nih kalau mencari seseorang yang memang sudah menemukan yang namanya kebahagiaan, suwung tadi atau menemukan kesejatian. Ya mau nggak mau awake dhewe kudu manut. Oh iya iku wong iku ketokane bijak. Ya kita belajar ke mereka, ketokane arif, ketokane banyak ilmu, kelihatannya bener. Perkiraan akhirnya. Karena kan kalau kembali lagi dari keyword yang terakhir kan, kunci dari terakhir kan sirpong dele kopong. Belum tentu orang yang seakan-akan nggak tahu apa itu belum tentu nggak tahu kan, belum tentu. Iya banyak ya. Cara nggak langsung kan itu bisa diartikan kan tersamar malah kan. Lagu yang diciptakan oleh Sunan Kiri. Jeblak suwung. Ya kurang lebih kayak ngono jeblak suwung. Suwungnya yang blender, mampu ketuntung budel. Pak Dempo merah itu sopong guyu ndelikake sir pong dele kopong sir pong dele kopong.
mencari kebahagiaan yang hakiki dalam bentuk apapun. Bagaimana cara kita untuk bisa menemukan yang namanya kebahagiaan? Mungkin ikut toriko bisa, mengikuti pengkajian. Caranya. Caranya iso. Dengan toriko biasanya kan diajarkan zikir, wirid, dan macam-macam. Nah, yang gue kejawen diajarkan semedi, suwung. Kalau ya guru-guru spiritual mengajarkan seperti itu. Berarti bukan mereka yang memberikan sesuatu, bukan mereka yang memberikan kebahagiaan itu, tapi kita harus mencari kebahagiaan itu sendiri. Lewat jalan-jalan itu kan. Ya lewat jalan-jalan itu, lewat cara-cara beliau itu. Ya kan? Ya, kita bisa meniru cara-cara beliau. Siapa tahu cara-cara yang beliau utarakan itu, atau beliau berikan ke kita itu iso menjadikan kita menemukan sesuatu dalam bentuk kebahagiaan. Nah, nggak mau, ya kita cari sendiri cara itu. Kalau memang nggak bisa, ya kita cari sendiri. Dan insya Allah kita akan menemukan. Salam Lengon, harmoni bagi semesta.